Pemirsa, 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung fisik berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas.
Bongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Merah. Ini namanya sabu. Sabu ya. Iya, Mbak. Setelah dilakukan pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya menangkap 2 wanita pengedar sabu. Kedua wanita ini ditangkap tim reserse narkoba Polresta Sidoarjo saat baru turun dari kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua wanita cantik asal Sidoarjo ini diduga kuat merupakan jaringan pengedar sabu internasional dari 3 negara, Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang penyebarannya di wilayah Surabaya dan Jakarta. Saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Laporan kasus tindak pidana perdagangan orang atas tewasnya terapis Belia Spa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dicabut keluarga. Namun proses hukum kematian korban terus berlanjut. 20 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi menyebut ada 2 perkara dalam kasus kematian seorang terapis di Delta Spa berinisial RTA di lahan kosong Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perkara pertama tentang penemuan jasad korban, di mana sampai saat ini hasil otopsi dari forensik Rumah Sakit Polri belum keluar. Sedangkan perkara kedua terkait laporan keluarga korban tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Menurut polisi, perkara kedua telah dicabut pihak keluarga korban karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski telah dicabut, proses penyidikan tetap berjalan dengan berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik Satreskrim juga mempertimbangkan upaya restoratif justice dalam penanganan kasus ini. Namun pada tanggal 13 Oktober itu, pelapor dalam ini korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Namun dari penyidik kami akan berpegang teguh pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, apakah kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau secara keluarga ataukah tidak. Kapolres Metro Jakarta Selatan juga mengaku belum mengetahui isi perdamaian kedua belah pihak, termasuk ada atau tidaknya uang kerohiman untuk keluarga korban. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.